Halo, perkenalkan nama saya Karel Gustiawan dari kelas 11 IPA 1 dengan nomor absen 14. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang transport, difusi dan osmosis. Mengapa kita melakukan praktikum ini? Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya difusi dan osmosis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kita perlukan. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu 4 buah gelas, kemudian ada pisau untuk memotong kentang, kemudian ada gunting yang digunakan untuk memotong label, kemudian ada labelnya yang digunakan untuk menamai setiap gelas, kemudian ada stopwatch untuk mencatat waktu yang akan ada di praktikum ini, kemudian ada alat tulis yang digunakan untuk menganalisis kita lakukan. Kemudian ada bahan yang diperlukan yaitu ada garam, kemudian ada 2 buah teh celup, kemudian ada kentang yang telah diukur yaitu ukurannya panjangnya 3 cm, kemudian ada 4 jenis air yaitu ada air garam yang nanti akan kita isi garam, kemudian ada air biasa, air dingin, dan air panas yang nanti kita akan isi air panas. Kemudian ini itu saja untuk alat dan bahan. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan osmosis. Setelah kita akan meletakkan garam dulu. Untuk garamnya yaitu 2 sendok makan. Kemudian kita aduk. Nah, kemudian setelah diaduk, kemudian kita masukkan kentang. Kentang ini sudah saya ukur dengan penggaris yang masing-masing panjangnya 3 cm. Yang satu lagi kita masukkan di air biasa. Kemudian kita hitung selama 15 menit. Kemudian kita akan melakukan praktek yang difusi. Kita akan isi dengan air panas terlebih dahulu. Setelah kita masukkan air panas, kita masukkan 2 buah teh celup. Nah, untuk yang difusi kita akan tunggu setiap 5 menit. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan yang pertama yaitu difusi. Dan kita lihat warnanya sudah berubah. Di sini saya melakukannya selama 9 menit, yang artinya saya mengingatnya sudah 3 kali dalam 3 menit. Mungkin untuk video lebih jelasnya saya akan tambahkan di sini. Oke, baiklah. Di sini sudah ada 2 gelas yang dimana ini untuk mengetes osmosis. Dikarenakan di stopwatch sudah 15 menit pas. Di sini kita akan melihat apa reaksi dari kedua air tersebut ke kentang. Ini untuk yang air garam dan ini untuk yang air biasa. Garam kepanjangannya menurun sebesar 2 mm dan untuk teksturnya itu semakin lunak, tidak seperti saat kita sebelum kita masukkan ke dalam air garam. Kemudian ini yang untuk air biasa.
yang air biasa sepertinya tidak ada terjadi perubahan yang signifikan, tidak mengalami pengurangan panjang, masih tetap 3 cm, dan untuk teksturnya masih seperti di awal, yaitu masih lumayan keras. Dan kalau untuk yang ini sudah lembut. Oke, baiklah. Di sini sebelum mengakhiri video, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil praktikum yang telah saya buat. Kesimpulannya ini saya akan bacakan, yaitu yang pertama osmosis. Osmosis yang terjadi di kentang, di mana kentang yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi garam mengalami perubahan yang awalnya yang kentang tersebut panjangnya 3 cm, kemudian berkurang sebesar 2 mm, dan teksturnya melunak. Dan untuk kentang yang di air biasa tidak mengalami apa-apa. Dalam hal ini disimpulkan bahwa kentang telah mengalami osmosis. Osmosis merupakan kasus khusus pada transport pasif. Dalam hal ini kentang bergerak ke air garam karena konsentrasi pada air garam tinggi yang menyebabkan sel kehilangan air dan melepaskan membran plasma dan dinding sel, sehingga terlihat jelas bahwa kentang yang di dalamnya ada garam terlihat mengecil dan juga melunak. Kemudian untuk yang kedua yaitu difusi, yang dimana kita menggunakan teh celup dan juga air panas dan air dingin. Ini saya lakukan selama 9 menit dan 3 menit sekali, berarti saya mengambil analisis setiap 3 menit satu kali. Pertama, dimana di bagian video sebelum bagian video ini ada video yang menampilkan perbedaan setiap 3 menit. Yang pertama, 3 menit pertama pada air panas warna sudah merah tua, sedangkan yang di air dingin masih berwarna coklat muda. Kemudian di menit ke-6 yang pada air panas telah mengalami warna merah yang pekat dan juga sudah mulai menyebar warnanya ke air yang sebelumnya bening. Kemudian yang di air dingin masih seperti 3 menit di awal dan juga masih belum menyebar warnanya. Kemudian di 9 menit atau menit ke-9 pada air panas warnanya sudah pekat dan hampir seluruhnya telah tercampur oleh warna dari celup tersebut. Kemudian untuk yang di air dingin warnanya masih coklat muda seperti yang di awal, tetapi lebih sedikit tua dan juga sudah mulai menyebar. Di sini dapat disimpulkan bahwa saat kita membuat teh, salah satu proses difusi karena proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi, yaitu teh celup, ke konsentrasi rendah atau air, maka membuat air kemerah-merahan. Adapun faktor yang mempengaruhi warna dari proses difusi. Contohnya pada teh celup tadi, di mana teh celup yang berisi air panas lebih cepat untuk menyebar, dan juga sebaliknya lebih lama untuk menyebar pada air dingin. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Maaf jika ada salah kata dan juga maaf jika ada salah prosedur dalam melakukan praktek ini. Saya akhiri, terima kasih.